Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Junetian R5 dengan NIM 2101011E144 dari kelas TI 3E. Dalam video pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang Central Processing Unit atau CPU untuk memenuhi proyek UTS dari mata kuliah Sistem Operasi dari dosen pengajar Pak Haswar Hakim SCO. Berikut ini adalah konten atau poin-poin apa saja yang akan dibahas dalam video pembahasan kali ini. A. Definisi dari CPU. B. Fungsi dari CPU. C. Komponen serta fungsi dari CPU. D. Cara pemasangan CPU. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama, apa itu CPU? Jadi CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit, yaitu perangkat keras yang bertugas melaksanakan perintah dan mengelola data dari perangkat lunak. CPU merupakan komponen internal komputer sehingga sering dikenal dengan nama prosesor, yang lebih dikenal sebagai otak dari sebuah komputer. Lanjut untuk poin yang kedua, yaitu apa fungsi dari CPU. Jadi fungsi dari CPU yaitu untuk menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi dan menguji instruksi tersebut dan mengeksekusinya satu persatu sesuai dengan alur perintah. Jadi proses eksekusi program itu adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah. Yang pertama yaitu operasi pembacaan instruksi atau fetch. Yang kedua, operasi pelaksanaan instruksi atau execute. Setelah kita membahas tentang fungsi dari CPU, kita lanjut untuk pembahasan poin yang ketiga, yaitu apa saja komponen CPU dan fungsinya. Jadi seperti yang kita lihat, ini merupakan bagian-bagian dari CPU. Namun kita akan bahas bagian-bagiannya atau komponen-komponennya satu persatu. Untuk komponen CPU yang pertama yaitu casing CPU. Jadi komponen CPU ini merupakan bagian paling luar dari CPU. Umumnya terbuat dari aluminium atau bahan-bahan sejenisnya. Fungsi casing CPU sendiri yaitu untuk melindungi berbagai komponen CPU yang ada di dalamnya dari debu, kotoran, air, atau lain-lain sebagainya pada saat bekerja. Fungsi lainnya juga itu sebagai tempat untuk meletakkan atau memasang komponen-komponen seperti motherboard, power supply, dan lain-lain sebagainya. Lanjut untuk komponen CPU yang kedua yaitu motherboard. Jadi motherboard itu adalah suatu papan induk yang dimana tempat komponen elektronik lainnya yang saling terhubung. Untuk fungsi motherboard sendiri yaitu untuk menghubungkan setiap komponen yang ada pada komputer tersebut agar saling berkomunikasi satu sama dengan yang lain, yang menyatukan semua perangkat keras komputer menjadi suatu kesatuan. Komponen CPU yang ketiga yaitu RAM atau Random Access Memory. Ini merupakan salah satu komponen CPU yang kinerjanya sangat berpengaruh terhadap performa komputer, terutama untuk keperluan multitasking atau melakukan beberapa aktivitas secara bersamaan. Jadi fungsi RAM sendiri yaitu untuk menyimpan data sementara dari suatu aplikasi yang bisa dijalankan secara acak. Hal ini membuat daya kapasitas RAM menjadi sangat penting. Selain itu, untuk keperluan multitasking, juga untuk penggunaan aplikasi berat, misalnya untuk penggunaan seperti game, software, atau desain grafis. Komponen CPU yang keempat yaitu hard disk, yang biasanya disingkat dengan HDD, merupakan suatu tempat penyimpanan data konvensional pada komputer yang bekerja secara mekanik. Hard disk sendiri berupa suatu piringan atau cakram. Fungsi hard disk yaitu sebagai media penyimpanan data,
serta media penyimpanan instalasi dari sistem operasi yang sedang dijalankan. Jadi semakin besar hard disk, maka semakin banyak pula data-data konvensional yang dapat disimpan. Komponen yang kelima yaitu prosesor. Prosesor merupakan suatu perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Jadi dalam sistem kerja komputer, prosesor itu melakukan manajemen arus data sehingga tidak terjadi penumpukan atau stuck dalam proses pengoperasiannya. Jadi fungsi prosesor yaitu untuk melakukan pemrosesan data dan informasi pada komputer, mengintegrasikan sebuah komponen internal pada sebuah komputer, dan meningkatkan performa komputer. Lanjut untuk komponen yang keenam yaitu CD/DVD ROM. Jadi fungsinya yaitu untuk membaca file dan data pada kepingan CD atau DVD atau format lainnya yang sesuai. Jadi format lainnya yang sesuai itu misalnya yang termasuk seperti CD-ROM drive, CD-RW drive, DVD-ROM drive, dan DVD-RW drive. Komponen yang ketujuh yaitu VGA card, singkatan dari Video Graphic Adapter, merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai pengelola data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. Jadi VGA dikenal juga sebagai kartu grafis yang termasuk komponen CPU yang sangat penting. Fungsi utamanya yaitu sebagai pengelola data grafis dan juga untuk menentukan kualitas gambar yang akan ditampilkan ke layar monitor. Untuk komponen yang ke-8 yaitu sound card. Jadi sound card termasuk salah satu bagian CPU pada komputer. Fungsinya yaitu sebagai prosesor audio pada komputer, dan fungsi lainnya juga yaitu untuk mengontrol semua audio yang terdapat pada perangkat komputer. Tanpa perangkat ini maka bisa dipastikan komputer tidak akan mengeluarkan suara. Lanjut untuk komponen yang ke-9 yaitu power supply. Power supply merupakan suatu bagian dari CPU yang merupakan komponen yang sangat penting karena menyangkut masa pakai komputer. Jadi, fungsi power supply adalah untuk memberikan daya atau sumber listrik pada komponen-komponen komputer. Jadi, jika power supply tidak bekerja baik, maka kinerja CPU juga akan terganggu. Power supply berfungsi sebagai merubah tegangan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen-komponen komputer itu sendiri. Power supply memiliki tegangan daya yang berbeda-beda. Ada yang 300 watt, 380 watt, 400 watt, 450 watt, 500 watt, 600 watt, dan lain-lain sebagainya. Kemudian untuk komponen CPU yang terakhir yaitu cooling fan atau kipas pendingin. Fungsi kipas pendingin atau cooling fan ini yaitu untuk menjaga kestabilan suhu pada CPU. Hal ini penting untuk mengantisipasi peningkatan suhu, terutama jika saat melakukan aktivitas berat pada komputer. Cooling fan juga mampu menghindari kejadian-kejadian tidak diinginkan, misalnya overheat atau mati mendadak karena berhentinya kinerja CPU. Dan juga posisi cooling fan pada CPU juga harus disusun secara tepat agar semua komponen bisa terkena dampaknya. Lanjut untuk poin yang terakhir yaitu cara pemasangan CPU. Jadi untuk cara pemasangan CPU yang pertama, buka kancing pada casing CPU. Yang kedua, pasang prosesor ke motherboard. Yang ketiga, pasang kipas prosesor. Yang keempat, pasang random access memory atau RAM. Yang kelima, pasang power supply. Yang keenam, pasang motherboard pada casing. Yang ketujuh, pasang CD/DVD RAM. Yang kedelapan, pasang hard disk. Yang kesembilan, pasang kabel DVD
atau CD drive dan hard disk. Yang ke-10, memasangkan konektor USB dan audio. Yang ke-11, pasang kabel power LED. Yang ke-12, pasang kabel power supply ke motherboard. Yang ke-13, sambungkan ke arus listrik. Yang ke-14, sambungkan ke monitor. Dan yang ke-15 yaitu tes komputer. Demikian pembahasan untuk CPU, fungsi dari CPU dan komponen-komponen, serta cara pemasangan dari CPU. Saya Jonathan R. 5. Terima kasih.